Sama-sama memberikan apa sih inventaris masalahnya yang terjadi. Jadi sekarang ini posisinya kami tetap mensupport dan mendorong percepatan perubahan daripada Undang-Undang Cipta 2014 yang memang sekarang sedang masuk revisi di prolegnas DPR. Dan kami juga lagi mau memperjuangkan terus adanya perubahan nasib daripada pencipta lagu melalui teknologi yang baru, yaitu direct license, yaitu pembayaran langsung kepada pencipta secara real time, akuntabel dan juga transparan yang langsung diterima oleh pencipta. Kira-kira seperti itu. Mungkin melihat dari banyak pencipta lagu yang prihatin dengan tidak mendapatkannya royalti hak mereka, gimana nih? Ya memang mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengakui bahwa ini memang sudah menjadi budaya yang sangat lama dan menjadikan kerugian bagi para pencipta, terutama ya yang pencipta zaman dulu ya maksudnya ya, zaman tahun 70 80-an, mungkin di 90-an juga mengalami, bahkan di pencipta yang sekarang pun masalah ini juga kita alami. Jadi kita ingin supaya ini tidak berlama-lama lagi, tidak lagi menjadi budaya, tapi tadi juga di acara ini izin Mas Dhani mewakilkan, tadi Mas Dhani juga menyampaikan apresiasi ya terhadap keluarga almarhum mantan basisnya Dewa, Mas Erwin Prasetya, dan itu merupakan contoh dan budaya yang harus dicontohkan kepada industri ini, bahwa memang ya seperti itulah kehidupan antara pencipta lagu dengan penggunanya, supaya industri ini semakin sehat. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari tadi pembicaraan yang aku saksikan, jika ide yang disetujui di RUU artinya aksi akan menggeser kerja para yang itu ya, yang dinilai tidak becus. Nah ini biar Tum aja yang jawab. Membantu. Jadi dengan adanya DPL yang inisiasi aksi, DPL ini sifatnya hanya membantu dan sebagai partner kerjanya LMK yang sudah ada. Karena mau tidak mau dan ini harus, karena sejauh ini LMK yang kita anggap bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pencipta lagu, kita belum berhasil memberikan efek manfaat ekonomi buat para pencipta lagunya, terutama sekali untuk performing right, konser, pertunjukan musik dan show. Jadi dengan adanya DPL ini nanti akan menjadi partner atau menjadi tandem daripada LMK yang sekarang ada, supaya benar-benar bisa berjalan antara dari license atau dengan yang dijalankan sistem yang dijalankan oleh LMK yang diberikan license ini bisa berjalan bersama. Dan kita sebut ini mungkin ya namanya hybrid license lah. Jadi direct bisa, blanket bisa, tergantung para pencipta lagu seperti apa. Jadi best practice saja, mau pilih yang direct license atau yang blanket license. Ya, jadi kalau perlu ditambahkan, kita sebenarnya tidak ada pretensi untuk ini menggantikan atau menggeser, enggak. Karena kita di sini adalah pencari solusi, di mana solusi ini yang terbaik untuk sekarang di tahun seperti ini, di teknologi dan digitalisasi yang berkembang, adalah pencipta lagu memang seharusnya mendapatkan langsung real time. Ya, dari laporan yang ada pun ternyata kinerjanya tidak baik gitu loh. Yang kita terima pun hanya ratusan ribu, bahkan ada yang Rp0. Nah ini yang menjadi kritisi kita, bahwa sebenarnya teknologi seperti ini tidak lagi bisa digunakan. Nah makanya kita mengajukan adanya direct license ini menjadi penemuan baru untuk produksi. Mas Dhani mungkin saya luruskan dulu. Ya. Tadi kan dibilang kalau diizinkan dalam revisi undang-undang. Jadi seolah-olah sekarang kalau kita mau pakai DPL kan bukan dasarnya belum. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa di Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang 28 tahun 2018 itu dalam pasal 81 itu sudah mengizinkan pencipta itu untuk melakukan perjanjian sendiri. Yes. Nah jadi itu landasannya. Kalau memang kemudian ingin dipertegas boleh-boleh saja, tapi artinya bukan berarti hari ini tidak ada landasannya. Landasannya ada di pasal 81. Jadi biar jangan sampai keliru kalau nanti misalnya kemudian ada orang-orang yang dari license-nya secara langsung dianggap itu menyalahi aturan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini perbuatan keperdataan kan begitu ya, kekayaan seseorang, maka di sini berlaku yang namanya ajas pacta sunt servanda tadi itu, bahwa kesepakatan para pihak itu dapat menyampingkan undang-undang. Ya makanya dalam pasal 81 juga dikatakan kecuali diperjanjikan lain kan begitu. Nah, jadi artinya biar informasinya tidak salah seolah-olah
sekarang ini tidak ada landasan hukumnya dan keliru kalau misalnya kemudian penyanyi itu pengguna itu melakukan pembayaran secara langsung kepada penciptanya. Ya. Mas Dani, Ya. Tadi Bang Wilwan bilang bahwa LMKM itu adalah pihak luar yang bukan Oke. pencipta, yang sebagai pengawas. Ada aksi kemudian hadir untuk menjadi pengawas selanjutnya, lalu LMKM Jadi begini, seperti apa? saya hanya menyampaikan di mana di dalam Undang-Undang Hak Cipta 28 tahun 2014 itu posisi LMKM. Karena di Undang-Undang 28 tahun 2014 itu tidak ada bicara tentang LMKM. Yang ada itu adalah LMK. Fungsi LMK juga jelas, ya, memungut dan kemudian mengelola dan mendistribusikan. Landasan dia bekerja juga adalah kuasa daripada pencipta yang menitipkan karyanya kepada LMK tersebut, kan begitu. Nah, LMK ini di mana posisinya di undang-undang? Nah, betul ada munculnya di PP 56, tapi kan lucu, undang-undangnya nggak bunyi, kok PP bunyi tentang LMKN. Apalagi dia melakukan katanya pengawasan terhadap LMK. Otoritasnya dia dari mana? Negara yang memberikan. Loh, tapi kan lucu. Yang ngawasi LMK kan harusnya adalah orang yang menitipkan karyanya kepada LMK, bukan orang lain yang ikut mengawasi. Kalau bikin regulasi boleh pemerintah, tapi kalau ikut mengawasi kan sebenarnya kan itu adalah kewenangan daripada pencipta. Kok kepada LMKN? Itu yang tadi saya pertanyakan, kan begitu ya. Karena kalau tidak nanti akan terjadi tumpang tindih. LMK lapor ke LMKN loh. LMKN nggak dapat kuasa loh dari pencipta. Dia hanya ada karena PP 56. Mengawasi LMK, oh boleh-boleh saja dia mengawasi LMK, tapi kan artinya apapun yang dia lakukan itu tidak boleh melebihi kewenangan yang ada dan melekat kepada pencipta sebagai pemilik kekayaan intelektual tersebut. Ke depan aksi akan menjadi pengawas itu sendiri, Mas Dani? Saat ini aksi step by step ya, kita akan melakukan langkah-langkah advokasi juga, dan juga kita juga akan melakukan percepatan untuk pengusulan digital direct licensing. Nah, kedepannya kita mau menjadi pengawas, lembaga manajemen kolektif dan lain-lain, itu akan kita bahas secara paralel. Ya, karena mau nggak mau ketika anggota sudah banyak, program sudah berjalan, kami juga pengen untuk anggota kami aman di dalam koleksi distribusi royalti tersebut. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa perlu digarisbawahi, pencipta lagu itu tidak pernah bekerja sama atau menguasakan pengelolaan karya ciptanya kepada LMKN. LMKN ya. Ya, ini harus dicatat nih ya, jangan sampai salah nih beritanya nih. Kami tidak pernah menguasakan pengelolaan itu kepada LMKN, tapi kami menguasakan kepada LMK. Ya, nah kalau ada atribusi penguasaan itu, nah itu berarti ada satu missing link ya yang terjadi ketika pencipta lagu tidak dilibatkan. Nah ini yang menjadi core of problemnya, yang menjadi masalahnya ini seperti ini, bahwa pengelolaan itu tidak dikuasakan kepada LMKN. Dan perlu digarisbawahi juga teman-teman bahwa LMK ini hanya sebagai pengelola, bukan pengambil keputusan lagu itu bisa digunakan atau tidak. Beda ya. Lagu Separuh Nafas itu ada penciptanya, lagu Bila Rasamu ada penciptanya, Sesuatu Yang Tertunda ada penciptanya. Jadi penciptanya bukan LMK, bukan LMKN. Pencipta itu setiap orang yang ada hak moralnya yang ada dalam lagu tersebut. Nah itu beda konteksnya. Nah itu yang perlu saya sampaikan supaya tidak terjadi misunderstanding dalam pemahaman. Pak De, akhirnya beraksi nih terkait adanya kisruh soal royalti dan pencipta lagu. Menanggapinya gimana? Kan udah ditangkapin semua. Ya artinya sebagai kan belum ngomong nih. Pak De ngomong, Pak De ngomong. Tadi kan belum. Ya intinya kita on the right track lah. On the right track untuk menuju kepada optimalisasi tata kelola pertunjukan musik. Mas, dengan kemunculan adanya polemik ini kan muncul dengan visi tuh penyanyi-penyanyi, mungkin tanggapan Mas Dani seperti apa? Apakah ini jadi tandingan dari aksi atau? Enggak. Ada sebagian yang menganggap begitu, ada sebagian yang enggak. Jadi begini, banyak juga anggota-anggota visi yang sudah saya telepon pribadi-pribadi. Saya lihat dari 30 penyanyi ya, yang bela Agnes cuma satu lah, Once Michael.
yang lainnya nggak ada yang bela. Saya kok ketawa sih? Kamu kenapa ketawa? Nggak apa-apa Pak De. Jadi visi itu nggak ada yang bela Agnes kecuali Once Michael. Jadi saya telepon Rosa misalnya ya, Cak, seandainya kamu ditelepon sama pengarang lagu Yovie Widianto, misalnya Yovie Widianto telepon Ocha, Cak, gue pengen ketemu dong mau ngomongin hak ekonomi gue, lu terima nggak? Ya terima lah mas, gitu. Saya telepon Raisa, seandainya di Lestari telepon kamu pengen ngomongin hak ekonomi dia, kamu terima nggak teleponnya? Kamu temuin nggak? Ya temuin dong mas, gitu. Jadi kebanyakan penyanyi tidak setuju dengan cara-cara Agnes tidak menemui. Kok ketawa? Pas. Ini sebenarnya saya nggak ngarang-ngarang bang. Bener. Boleh diklarifikasi ke penyanyinya. Etika dan adab soalnya. Iya. Jadi rata-rata semua penyanyi itu nggak ada yang seperti Agnes. Rata-rata kalau ditelepon sama pengarang lagunya pasti ditemui.